Bagian 1, kabar bohong yang meresahkan. Awal mula hoax Jokowi kritis. Pada suatu akhir pekan yang tampak biasa saja, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh beredarnya sebuah video di media sosial X. Video itu mengklaim bahwa Presiden Jokowi sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit. Dalam hitungan menit, unggahan tersebut menyebar luas, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang sebelumnya tenang. Video itu menampilkan sosok pria yang sangat mirip dengan Presiden Jokowi, terbaring di ranjang rumah sakit. Narasi dramatis dan caption provokatif sengaja disisipkan untuk memancing emosi publik, membuat banyak orang percaya bahwa kabar tersebut benar adanya. Tanpa proses verifikasi, kabar ini langsung memicu kepanikan dan spekulasi luas. Orang-orang mulai membicarakan isu ini di berbagai tempat, mulai dari grup WhatsApp keluarga, warung kopi, hingga ruang-ruang publik. Banyak yang merasa cemas, bahkan ada yang langsung menyebarkan informasi tersebut ke orang lain tanpa berpikir panjang. Penyebaran kabar bohong ini sangat cepat, seolah-olah tidak ada batasan ruang dan waktu di era digital. Dalam hitungan jam, hampir seluruh penjuru negeri telah mendengar isu ini. Fenomena ini menunjukkan betapa mudahnya kebohongan menembus ruang digital kita, dan betapa rentannya masyarakat terhadap informasi yang belum terverifikasi. Hoax ini bukan sekadar iseng atau candaan belaka. Ia dirancang dengan tujuan tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan, menimbulkan keresahan, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam situasi seperti ini, masyarakat mudah terprovokasi dan suasana menjadi semakin gaduh. Insiden ini menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang perlunya verifikasi sebelum mempercayai atau membagikan informasi. Di tengah derasnya arus berita, sikap kritis dan kehati-hatian adalah kunci agar kita tidak terjebak dalam pusaran hoax yang bisa merugikan banyak pihak. Mari bersama-sama membangun budaya literasi digital yang sehat dan bertanggung jawab. Bagian 2, jejak digital sang hoax. Bagaimana kabar palsu menyebar? Di era digital saat ini, kabar palsu atau hoax bisa menyebar dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Setiap orang yang memegang ponsel, tanpa sadar, bisa menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi yang belum tentu benar. Tapi, bagaimana sebenarnya proses ini terjadi? Mari kita telusuri lebih dalam. Hoax Jokowi kritis menyebar masif lewat X dan WhatsApp, didorong format video singkat yang mudah dibagikan. Platform-platform ini memudahkan siapa saja untuk mengirimkan pesan ke banyak orang sekaligus, baik ke grup keluarga, teman, maupun komunitas. Dalam hitungan menit, satu pesan bisa menjangkau ribuan orang, apalagi jika pesan tersebut mengandung unsur sensasional atau mengejutkan. Visual dan narasi provokatif membuat banyak orang langsung percaya tanpa berpikir kritis. Emosi yang kuat, seperti kemarahan atau ketakutan, seringkali membuat kita lupa untuk memeriksa kebenaran informasi. Hoax sengaja dirancang untuk memancing reaksi spontan, sehingga orang terdorong untuk segera membagikan tanpa berpikir panjang. Algoritma media sosial memperparah penyebaran, karena konten viral makin diprioritaskan. Semakin banyak orang berinteraksi dengan sebuah postingan, semakin besar kemungkinan postingan itu muncul di beranda orang lain. Inilah mengapa hoax yang viral bisa menyebar jauh lebih luas daripada klarifikasi atau berita yang benar. Setiap interaksi, bahkan kemarahan, justru membuat hoax makin meluas. Komentar, like, atau share semuanya memberi sinyal pada algoritma bahwa konten tersebut menarik. Akibatnya, hoax terus muncul di lebih banyak layar, memicu diskusi panas dan perdebatan di dunia maya maupun nyata. Inilah lingkaran setan, hoax memicu reaksi. Reaksi membuat hoax makin viral. Setiap kali seseorang membagikan, lingkaran ini terus berputar, memperluas jangkauan hoax ke komunitas yang lebih besar. Tanpa disadari, kita bisa menjadi bagian dari penyebaran informasi yang menyesatkan. Banyak orang ingin jadi yang pertama membagikan, tanpa cek fakta. Ada dorongan untuk terlihat update atau peduli, padahal tindakan ini justru mempercepat penyebaran kabar palsu. Rasa ingin tahu dan keinginan untuk berbagi seringkali mengalahkan kehati-hatian. Memutus rantai hoax dimulai dari satu langkah, berhenti sejenak sebelum membagikan. Dengan berpikir kritis dan memeriksa kebenaran informasi, kita bisa melindungi diri sendiri dan orang lain dari dampak buruk kabar palsu. Jadilah bagian dari solusi, bukan penyebar masalah. Bagian 3, Suara Projo membongkar motif di balik serangan narasi. Projo, relawan pendukung Jokowi, menegaskan,
Hoax ini adalah serangan terorganisir dari pihak ingin menjatuhkan citra Jokowi. Motif utamanya, membangun persepsi bahwa Jokowi lemah dan tak lagi relevan. Bahkan, narasi azab sengaja dihembuskan untuk merusak wibawa Jokowi secara moral. Serangan ini muncul karena frustrasi lawan politik yang gagal menjatuhkan Jokowi secara formal. Tujuannya, menciptakan keraguan dan keresahan di kalangan pendukung. Namun, Projo yakin, kepercayaan rakyat pada Jokowi tak mudah digoyang hoax maya. Bagian 4. Klarifikasi dari lingkaran terdekat, bantahan tegas Ajudan Presiden. Ajudan Presiden Kompol Syarif Fitriansyah langsung membantah kabar Jokowi kritis, menegaskan Jokowi sehat dan tidak dirawat di rumah sakit. Klarifikasi ini penting untuk menenangkan publik dan menghentikan laju hoax. Kompol Syarif juga mengimbau masyarakat untuk selalu cek fakta sebelum percaya atau menyebarkan berita. Literasi digital jadi kunci melawan disinformasi. Melawan hoax adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Saring sebelum sharing, itulah budaya digital yang harus kita jaga. Bagian 5. Pola serangan yang berulang bukan sekadar isu kesehatan. Hoax soal kesehatan Jokowi hanyalah satu bagian dari pola serangan yang lebih besar dan berulang. Penyebar hoax paham isu kesehatan pemimpin sangat sensitif dan mudah memancing emosi. Taktik mereka fake news, clickbait, hingga fitnah personal terhadap keluarga. Tujuannya, pembunuhan karakter dan merusak kepercayaan publik secara perlahan. Kita harus waspada, setiap isu negatif mendadak bisa jadi bagian kampanye disinformasi. Sikap skeptis dan kritis adalah perlindungan terbaik dari jebakan serangan semacam ini. Bagian 6. Narasi azab ketika kebencian dibungkus sentimen spiritual. Salah satu taktik paling berbahaya, membingkai hoax sebagai azab atau hukuman Tuhan. Sentimen agama dipakai untuk melegitimasi kebencian dan menjatuhkan Jokowi secara moral. Narasi ini mengeksploitasi kepercayaan spiritual masyarakat demi tujuan politik. Padahal, agama mengajarkan empati, bukan mensyukuri penderitaan orang lain. Politisasi agama seperti ini merusak kerukunan dan kecerdasan spiritual bangsa. Kita harus menolak narasi azab dan menjaga nilai-nilai spiritual dari eksploitasi politik. Bagian 7. Benteng pertahanan rakyat, kepercayaan yang dibangun dari karya nyata. Serangan hoax sulit menembus kepercayaan rakyat yang dibangun dari karya nyata Jokowi. Hubungan Jokowi dan rakyat ditempa lewat kerja keras, bukan pencitraan sesaat. Infrastruktur, program sosial, dan kedekatan personal jadi bukti otentik yang dirasakan langsung masyarakat. Rakyat lebih percaya pengalaman sendiri daripada narasi anonim di dunia maya. Hoax justru sering jadi bumerang, memperkuat simpati pada Jokowi. Rekam jejak baik dan kepercayaan tulus adalah benteng terbaik melawan disinformasi. Bagian 8. Menjadi pembaca cerdas, langkah praktis melawan hoax. Jangan langsung percaya atau membagikan berita sensasional, tenangkan emosi dulu. Lakukan cek fakta, cari berita di media kredibel, gunakan situs pengecek fakta. Perhatikan sumber informasi, jika anonim atau tidak jelas, patut dicurigai. Sikap skeptis pada sumber tak jelas adalah perisai utama. Jika yakin itu hoax, jangan diam, klarifikasi di grup, laporkan di media sosial. Langkah sederhana ini melindungi diri dan orang lain dari disinformasi. Jadilah bagian dari ekosistem digital yang sehat dan cerdas. Bagian 9. Pesan untuk bangsa, jaga akal sehat, rawat persatuan. Di tengah derasnya arus informasi, kita dihadapkan pada tantangan besar. Menjaga kewarasan berpikir dan merawat kebersamaan sebagai bangsa. Indonesia dibangun di atas keberagaman, dan kekuatan kita terletak pada persatuan yang kokoh. Namun, persatuan itu bisa rapuh jika kita lengah terhadap ancaman disinformasi dan fitnah yang beredar di ruang digital. Kasus hoax Jokowi kritis adalah pengingat nyata betapa bahayanya kabar bohong yang menyebar tanpa kendali. Hoax seperti ini bukan sekadar berita palsu, tapi juga senjata yang bisa memecah belah masyarakat, menanamkan rasa curiga, bahkan menimbulkan kepanikan. Tanggung jawab menjaga akal sehat kolektif ada di pundak kita semua, bukan hanya pemerintah atau media. Setiap individu punya peran penting untuk memastikan kebenaran tetap menjadi pegangan bersama. Jangan biarkan ruang publik dikotori fitnah yang memecah belah. Kita harus berani menolak dan meluruskan informasi yang menyesatkan, serta membangun budaya dialog yang sehat dan saling menghargai.
Waspada dan kritis terhadap setiap informasi adalah kunci. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya, apalagi jika isinya provokatif atau mengadu domba. Hoax sering dirancang untuk mengadu domba. Jangan biarkan mereka berhasil. Edukasi literasi digital harus terus digalakkan, agar masyarakat makin cerdas memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi. Jadilah agen kebenaran dan kedamaian, mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Sampaikan informasi yang benar, dan ajak orang sekitar untuk selalu berpikir jernih sebelum menyebarkan berita. Dengan menjaga akal sehat, kita merawat persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Mari terus jaga semangat gotong royong, saling percaya, dan saling menguatkan demi masa depan Indonesia yang damai dan bersatu.